Desa Karangrejo bukan desa yang istimewa. Tidak ada bangunan besar, tidak ada fasilitas yang mencolok, tidak ada yang membuat orang luar sengaja datang ke sana kecuali karena keperluan. Desa itu terletak di pinggir jalur utama yang menghubungkan beberapa kecamatan menuju Pasar Induk Kabupaten, dan satu-satunya hal yang membuat Karangrejo sedikit hidup adalah lalu lintas kendaraan yang tidak pernah berhenti sejak dini hari. Motor bak terbuka, pikap tua, dan sesekali truk kecil sudah mulai melintas sebelum azan subuh berkumandang, semuanya membawa hasil kebun yang dipanen malam sebelumnya. Warga desa sudah terbiasa dengan suara itu. Bagi mereka, deru mesin di kegelapan dini hari adalah tanda bahwa hari baru sedang dimulai dan rezeki sedang berjalan. Di dalam pasar desa, ada puluhan kios yang berdiri berdampingan. Kios sayur, kios sembako, kios pakaian bekas, dan beberapa kios buah yang buka sejak pagi buta. Di antara semua kios buah yang ada, dua nama paling sering disebut warga, Hadi dan Suroto. Kios mereka letaknya berdekatan, hanya terpisah 3 petak, dan keduanya sudah berjualan di sana sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka bukan sekadar tetangga kios. Di luar jam dagang, Hadi dan Suroto adalah orang-orang yang saling kenal baik. Mereka sering duduk bersama saat ronda malam, mengobrol soal harga buah musiman dan kabar dari pasar induk. Istri mereka, Rini dan Lastri, sama-sama aktif di arisan PKK dan tidak jarang berbagi lauk saat ada masakan lebih. Di mata warga, dua keluarga itu adalah contoh tetangga yang rukun. Hadi adalah pedagang yang dikenal jujur. Ia selalu mencatat setiap kiriman buah yang masuk, menghitung jumlah, memeriksa kondisi, dan memisahkan buah yang tidak layak jual sebelum ditaruh di kios. Kalau ada pembeli yang komplain, Hadi tidak pernah berdalih. Ia langsung mengganti atau mengembalikan uang tanpa banyak tanya. Kebiasaan itu yang membuat pelanggannya setia. Rini, istrinya, membantu menyortir buah setiap sore setelah kios tutup. Mereka duduk berdua di belakang kios, memilah mana yang masih bagus, mana yang perlu segera dijual, dan mana yang sudah tidak bisa diselamatkan. Adik Hadi, Bayu, punya tugas tersendiri. Setiap pagi setelah kios buka, Bayu berkeliling dengan motor tuanya mengantar pesanan ke warung-warung di sekitar desa. Usaha Hadi tidak besar dalam semalam. Ia membangunnya pelan-pelan, dan semua orang yang mau jujur akan mengakui bahwa kerja keras Hadi memang terlihat nyata. Puncaknya terjadi ketika ia berhasil mendapat kontrak memasok buah ke swalayan di kecamatan. Sejak saat itu, truk kecil milik Hadi hampir tiap hari berangkat penuh sebelum matahari naik. Bayu yang biasanya hanya mengantar ke warung kecil kini ikut membantu muat-muatan di belakang truk. Rini yang biasanya hanya menyortir kini juga ikut mencatat pesanan dan menghubungi pemasok. Hari ini ada tambahan 2 kuintal dari Pak Marto, kata Rini suatu pagi sambil membuka buku catatannya. Langsung masuk ke swalayan atau sortir dulu? Sortir dulu, jawab Hadi tanpa memandang istrinya. Tangannya sibuk mengikat tali terpal di bak truk. Jangan sampai ada yang lolos jelek. Swalayan itu sekali komplain, susah baliknya. Rini mengangguk dan langsung masuk ke gudang. Bayu berdiri di samping truk, menunggu instruksi. Suasana pagi itu sibuk dan teratur, seperti hari-hari biasa yang berjalan tanpa hambatan. Keadaan di kios Suroto berbeda jauh. Bukan karena Suroto tidak bekerja keras, tapi karena pelanggannya perlahan berpindah. Mereka tidak pergi karena marah atau ada masalah dengan Suroto. Mereka pergi karena harga di kios Hadi sedikit lebih murah dan buah yang dijual lebih segar. Itu saja. Tidak ada drama, tidak ada kejadian besar. Pelanggan memilih yang lebih baik dan Suroto ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Utang Suroto di koperasi desa sudah menunggak beberapa bulan.
Lastri sudah beberapa kali mengingatkan, tapi setiap kali Suroto pulang dari pasar dengan hasil yang tipis, tidak ada yang bisa mereka bicarakan selain kekhawatiran yang sama. Suatu malam, setelah makan malam yang dilalui hampir tanpa bicara, Lastri akhirnya membuka suara. "Mas, ini sudah 3 bulan kita nunggak di koperasi. Kalau sampai ditagih ke rumah, malu saya." Suroto menaruh gelasnya di meja dengan pelan. "Aku tahu. Tahu tapi gimana? Pembeli makin sepi. Kemarin cuma dapat 300.000. Itu buat makan saja pas-pasan." "Aku lagi mikir," kata Suroto singkat. "Mikir dari bulan lalu juga tidak ada hasilnya, Mas." Suroto tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil jaketnya, dan keluar ke teras. Di sana ia duduk sendirian dalam gelap, menatap jalan desa yang sepi. Pikirannya tidak bisa diam, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menenangkannya. Yang membuat Suroto susah bukan hanya soal uang. Kalau sekadar kurang uang, ia masih bisa mencari cara lain. Yang lebih berat adalah perasaan bahwa warga desa melihatnya sebagai orang yang kalah. Ia sudah berdagang di pasar itu lebih dari 10 tahun. Ia kenal hampir semua pembeli lamanya satu persatu. Ia tahu nama anak-anak mereka, tahu kapan mereka panen, tahu kapan mereka sedang sempit. Dan sekarang orang-orang itu membeli buah di kios sebelah, 3 petak dari tempat ia berdiri setiap hari. Tidak ada yang repot-repot menjelaskan ke Suroto kenapa mereka pindah. Mereka pergi begitu saja, dan itu yang paling menyakitkan. Minggu-minggu berikutnya tidak membaik. Suroto mencoba menurunkan harga, tapi modalnya sudah tipis sehingga ia tidak bisa bertahan lama dengan harga rendah. Ia mencoba mencari pemasok baru yang bisa memberi harga lebih murah, tapi kualitas buah yang datang tidak stabil dan beberapa kali ia justru rugi karena buah datang dalam kondisi buruk. Lastri menyarankan agar ia menjual jenis buah yang berbeda dari Hadi supaya tidak bersaing langsung, tapi Suroto menolak karena merasa itu sama saja dengan mengaku kalah. Semua jalan yang dicoba terasa seperti berjalan di tempat, dan setiap usaha yang gagal menambah satu lapisan rasa lelah yang makin sulit ia sembunyikan. Di warung kopi dekat pasar, ada satu meja yang hampir setiap pagi ditempati beberapa pedagang dan warga yang tidak punya banyak pekerjaan pagi hari. Di meja itulah berbagai omongan beredar, dan tidak semua omongan itu menyenangkan untuk didengar. Suatu pagi, Suroto duduk di sana setelah membuka kiosnya sebentar. Ia memesan kopi dan duduk agak menjauh dari kerumunan, tapi telinganya tetap menangkap percakapan yang berlangsung di meja sebelah. "Buah si Hadi itu aneh. Masa bisa awet lebih lama dari yang lain? Orang jual buah yang sama, tapi punyanya beda," kata salah seorang dengan suara yang tidak terlalu dipelankan. "Mungkin ada campurannya, siapa tahu dikasih sesuatu biar tahan lama," jawab yang lain sambil terkekeh pelan. Orang ketiga menurunkan suaranya sedikit, tapi masih terdengar jelas oleh Suroto. "Atau petaninya itu. Coba kamu tanya, kenapa Pak Marto sekarang cuma mau kirim ke Hadi? Dulu dia masuk kemana-mana, sekarang pilih-pilih. Kalau bukan karena ada yang kasih lebih, ngapain dia pilih satu orang?" Tidak ada yang menjawab, tapi setelahnya tawa kecil terdengar, tawa yang lebih mirip tanda setuju daripada tanda menganggap omongan itu lucu. Suroto meneguk kopinya pelan. Ia tidak ikut bicara, tidak menoleh ke meja sebelah, dan tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Tapi di dalam dadanya, omongan itu tidak lewat begitu saja. Ia menahannya, menyimpannya, dan tanpa ia sadari, ia mulai menyusun sebuah keyakinan dari potongan-potongan omongan yang sebenarnya tidak punya dasar apapun. Sejak pagi di warung kopi itu, cara Suroto melihat Hadi mulai berubah. Sesuatu yang tadinya hanya rasa tersaingi berubah menjadi kecurigaan.
Dan kecurigaan itu tumbuh setiap kali ia melihat truk Hadi berangkat, setiap kali ia dengar Bayu tertawa keras di kios sebelah, dan setiap kali Lastri bertanya soal uang dengan nada yang tidak bisa ia jawab. Suroto tidak pernah mempertanyakan dari mana omongan warung kopi itu berasal, siapa yang memulainya, atau apakah ada kebenarannya. Ia menelan semua itu bulat-bulat karena omongan itu memberinya sesuatu yang ia butuhkan saat itu, yaitu alasan untuk meyakini bahwa apa yang terjadi bukan karena ia kurang kerja keras, tapi karena Hadi bermain curang. Suatu sore Lastri duduk di ruang tengah sambil menghitung uang belanja yang tersisa. Mukanya tidak perlu banyak bicara, jumlah uang di tangannya sudah mengatakan semuanya. Suroto masuk dari pintu belakang, menaruh tas kecilnya dan langsung mau masuk ke kamar. "Mas, besok tagihan koperasi jatuh tempo," kata Lastri tanpa menoleh. Suroto berhenti. "Aku tahu. Kita mau bayar pakai apa? Hari ini cuma dapat 200.000, itu sudah dipotong modal." "Aku lagi cari jalan." Lastri menoleh. "Jalan mana, Mas? Sudah berapa bulan kita muter-muter di tempat yang sama. Aku tidak minta banyak, tapi setidaknya cerita ke aku kamu mau ngapain. Jangan diam terus." Suroto tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di depan Lastri. "Kamu percaya tidak kalau Hadi itu tidak bersih?" Lastri mengernyit. "Maksudnya?" "Orang-orang di warung bilang dia punya cara sendiri biar buahnya awet. Ada juga yang bilang dia kasih sesuatu ke petani biar tidak mau pasok ke kios lain." "Orang-orang warung kopi itu ngomong apa saja, Mas. Itu bukan bukti. Tapi masuk akal. Kenapa tiba-tiba semua lari ke dia? Kenapa Pak Marto sekarang tidak mau kirim ke sini lagi? Itu tidak wajar." Lastri diam sebentar. Ia tidak setuju, tapi ia juga tidak punya tenaga untuk berdebat. "Kamu jangan terlalu dipikirin omongan orang, Mas. Yang penting kita cari jalan yang bisa dikerjakan." Suroto mengangguk, tapi anggukan itu bukan tanda ia menerima apa yang Lastri katakan. Ia hanya menutup pembicaraan karena tidak mau meneruskannya. Di dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan tentang Hadi sudah tidak bisa dihentikan hanya dengan kata-kata istrinya. Malam itu ia tidur lebih larut dari biasanya, dan saat ia akhirnya berbaring, matanya masih lama terbuka menatap langit-langit kamar. Malam itu terasa seperti ruangan yang makin lama makin sempit. Beberapa hari setelah malam itu, tanpa memberitahu Lastri kemana ia pergi, Suroto pamit keluar dengan alasan mengecek harga di pasar induk. Tapi arah yang ia ambil bukan ke pasar induk. Ia mengendarai motornya melewati jalan desa, keluar ke jalur utama, lalu belok ke jalan tanah yang menuju desa seberang. Nama Ki Waskito sudah ia dengar sejak lama, bukan dari satu orang, tapi dari beberapa orang berbeda yang menyebutnya dengan cara berbisik, seperti menyebut sesuatu yang tidak boleh terlalu keras diucapkan. Ada yang bilang Ki Waskito bisa membantu urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ada yang bilang ia tinggal dekat kuburan lama, di gubuk bambu yang tidak mudah ditemukan kalau tidak tahu jalannya. Suroto tahu jalannya karena ia sudah diam-diam bertanya sehari sebelumnya kepada seseorang yang ia percaya bisa menjaga mulut. Gubuk itu berdiri di ujung jalan tanah yang diapit pohon-pohon besar. Tidak ada penerangan di sekitar sana kecuali cahaya dari dalam gubuk yang menerobos lewat celah-celah dinding bambu. Suroto mematikan motornya agak jauh dan berjalan kaki ke arah pintu. Udara di sekitar sana berbeda, lebih lembab dan lebih berat dari biasanya. Tapi Suroto tidak berbalik. Ia mengetuk pintu dengan 3 ketukan pelan, dan tidak lama kemudian pintu itu terbuka dari dalam. Ki Waskito adalah laki-laki tua dengan tubuh kurus dan rambut putih yang tidak terlalu panjang. Wajahnya tidak menyeramkan, justru terlihat seperti orang tua biasa yang baru bangun dari duduk lama.
Ia menatap Suroto sebentar, lalu membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan masuk tanpa berkata apa-apa terlebih dahulu. Di dalam gubuk itu ada lampu minyak kecil di atas meja kayu, 2 buah kursi rotan tua, dan bau yang tidak mudah dijelaskan, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang dibakar. Suroto duduk di kursi yang menghadap Ki Waskito, dan untuk beberapa saat keduanya hanya diam. "Dari mana?" tanya Ki Waskito akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. "Karangrejo," jawab Suroto. "Malam-malam kesini pasti bukan soal yang ringan." Suroto tidak langsung menjawab. Ia menggeser duduknya sedikit, menatap meja, lalu akhirnya bicara. "Saya punya masalah dengan orang. Usaha saya hancur gara-gara dia. Saya mau dia merasakan yang saya rasakan." Ki Waskito tidak bereaksi berlebihan. Ia mengangguk pelan seperti mendengar sesuatu yang sudah pernah ia dengar berkali-kali sebelumnya. "Kamu mau apa tepatnya? Rusakkan usahanya atau lebih dari itu?" "Dua-duanya," kata Suroto. Ia mengucapkannya dengan suara yang lebih keras dari yang ia rencanakan, dan setelah kata itu keluar, ia tidak mencabutnya kembali. Ki Waskito bangkit dari kursinya dan mengambil sesuatu dari sudut ruangan, sebuah kotak kayu kecil yang ditaruh di atas rak bambu. Ia membukanya perlahan dan mengeluarkan beberapa benda, paku berkarat dengan ukuran sedang, kantong kain hitam kecil, dan sepotong kertas yang sudah menguning. Ia menjelaskan dengan suara yang tetap pelan, tidak ada nada menakut-nakuti, seperti orang yang sedang menjelaskan cara kerja sesuatu yang baginya adalah hal biasa. "Yang ini namanya santet paku bumi," kata Ki Waskito sambil memegang paku itu. "Cara kerjanya pelan, usahanya akan mulai rusak dari dalam, barang-barangnya tidak beres, dan tubuhnya akan melemah perlahan. Dokter tidak akan menemukan apa-apa, karena memang tidak ada yang bisa ditemukan dari luar." Suroto menatap paku itu. "Butuh apa dari saya?" "Sesuatu yang pernah dia pegang. Rambut paling bagus, tapi kain atau lap yang pernah dia pakai juga bisa. Sama foto kalau ada. Dan syarat berupa uang, jumlahnya nanti kita bicara." Suroto memasukkan tangan ke kantong jaketnya dan mengeluarkan selembar kain lap kecil berwarna abu-abu lusuh. Ia menyerahkannya ke Ki Waskito. "Ini saya ambil dari kiosnya beberapa minggu lalu. Saya simpan karena tidak tahu mau dipakai buat apa, tapi saya simpan saja." Ki Waskito menerima kain itu dan memeriksanya sebentar. Ia tidak bertanya lebih jauh soal dari mana kain itu berasal atau bagaimana cara Suroto mengambilnya. Ia hanya mengangguk dan meletakkannya di atas meja di samping paku berkarat tadi. Mereka membicarakan soal uang tidak lama. Suroto menyerahkan sejumlah uang dari lipatan yang sudah ia siapkan dari rumah, dan Ki Waskito menerimanya, menghitungnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu tanpa komentar. Setelah itu Ki Waskito menyebut satu hal terakhir. Ritual baru bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, bukan malam lain. Masih beberapa hari lagi. Suroto mengangguk tanda mengerti, lalu berdiri dan pamit pulang. Perjalanan pulang terasa berbeda dari perjalanan berangkat. Saat berangkat, dada Suroto penuh dengan tekanan yang ia bawa dari berminggu-minggu belakangan. Saat pulang, tekanan itu terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya sudah selesai, tapi karena ia merasa sudah melakukan sesuatu. Ia sudah mengambil langkah. Ia tidak lagi hanya duduk diam dan menunggu keadaan membaik sendiri. Perasaan itu memberinya semacam ketenangan yang salah. Ketenangan yang datang bukan dari jalan yang benar, tapi dari keyakinan bahwa ia sudah tidak tinggal diam. Ia tiba di rumah sebelum Lastri sempat khawatir. Istrinya masih di dapur dan bertanya ia dari mana. Suroto menjawab dari pasar induk mengecek harga. Lastri tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa.
Suroto membuka kios, melayani pembeli yang jumlahnya masih tipis dan pulang sore tanpa banyak bicara. Ia tidak kembali ke desa seberang, tidak mengirim kabar ke Kiwaskito, dan tidak melakukan apa-apa selain menunggu. Menunggu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan setelah semua yang sudah ia serahkan malam itu. Dan menunggu ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan. Karena ia sudah tidak merasa cemas seperti sebelumnya. Ia merasa sudah melepaskan sesuatu yang lama ia tahan, dan kekosongan setelah melepaskannya terasa seperti istirahat. Malam Jumat Kliwon tiba tanpa tanda-tanda khusus. Langit malam itu seperti malam biasa, gelap dengan sedikit awan yang menutupi sebagian bintang. Di desa seberang, di dalam gubuk bambu dekat kuburan lama, Kiwaskito sudah mulai bekerja sejak selepas Isya. Lampu minyaknya dinyalakan lebih kecil dari biasanya dan pintu gubuk ditutup rapat. Ia mengeluarkan paku berkarat yang sudah ia simpan sejak pertemuan dengan Suroto, meletakkannya di atas kain hitam kecil bersama tanah kuburan yang sudah ia ambil sore harinya, dan potongan kain lap abu-abu yang diserahkan Suroto. Ia membacakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Bibir bergerak, tapi hampir tidak terdengar. Dan ritual itu berlangsung lama, jauh melewati tengah malam. Setelah semua selesai, bungkusan kain itu diikat rapat dan dibawa berjalan kaki ke kuburan tua yang letaknya hanya beberapa puluh langkah dari gubuknya. Di sana, di dekat pohon randu yang tumbuh di sudut paling sepi, tanah digali cukup dalam, bungkusan itu dimasukkan, dan tanah dikembalikan seperti semula. Angin yang tadinya bergerak pelan tiba-tiba berhenti beberapa saat tepat ketika tanah terakhir dipadatkan, lalu berhembus lagi seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa hari setelah malam itu, Hadi tiba di kiosnya seperti biasa sebelum pasar buka. Ia menurunkan beberapa peti buah dari truk, membuka peti yang pertama, dan langsung mengernyit. Apel yang baru datang kemarin sudah terasa lembek saat dipegang, padahal ia memeriksanya sendiri saat baru diturunkan, dan kondisinya masih bagus. Ia membuka peti kedua. Pisang yang seharusnya masih hijau sudah mulai menghitam di ujung-ujungnya. Ia memeriksa peti ketiga, keempat, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Rini yang datang belakangan langsung menyadari ada yang tidak beres dari ekspresi suaminya. Ia mendekat dan melihat sendiri kondisi buah-buah itu. "Ini baru datang kemarin, Mas. Kok sudah begini?" "Aku juga tidak tahu," kata Hadi. Ia mengangkat satu buah apel dan memutarnya perlahan di tangannya. Kulitnya sudah mulai berkerut di beberapa bagian. "Kemarin aku cek sendiri waktu diturunkan, kondisinya masih oke. Mungkin dari pemasoknya. Kualitasnya turun. Pak Marto tidak pernah kirim yang jelek. Sudah bertahun-tahun aku ambil dari dia, belum pernah ada masalah seperti ini." Mereka memilah buah yang masih bisa diselamatkan dan membuang yang sudah tidak layak jual. Kerugian hari itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat Hadi memikirkannya sepanjang hari. Ia menghubungi Pak Marto dan bertanya soal kondisi kebun. Pak Marto bilang tidak ada yang berubah, panen berjalan normal, dan kiriman yang ia kirim ke Hadi sudah ia sortir sendiri sebelum diangkut. Hadi menerima penjelasan itu, tapi tidak sepenuhnya tenang. Kejadian yang sama berulang 2 hari kemudian. Lalu 3 hari setelahnya, buah yang datang dalam kondisi baik berubah lebih cepat dari seharusnya. Bukan hanya satu jenis, tapi hampir semua jenis buah yang ada di kios mengalami hal yang sama. Hadi memeriksa gudang penyimpanannya sendiri, mengecek apakah ada kebocoran yang membuat suhu berubah, memeriksa lantai dan dinding gudang. Tidak ada yang salah secara fisik, gudang itu dalam kondisi yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Ia bahkan mengganti pemasok untuk beberapa jenis buah, mencoba mengambil dari jalur yang berbeda. Tapi hasilnya tetap sama saja. Buah tetap cepat busuk dan kerugian terus bertambah setiap harinya.
Pembeli mulai mengeluh. Seorang ibu yang sudah lama menjadi pelanggan Hadi datang ke kios dengan membawa kembali jeruk yang ia beli 2 hari sebelumnya. Ini baru 2 hari Mas Hadi, sudah lembek semua di dalamnya. Padahal saya simpan di dalam rumah, tidak saya taruh di tempat panas. Hadi menerima jeruk itu dan memeriksa. Memang sudah tidak layak. Maaf Bu, ini saya ganti. Bukan soal diganti atau tidak Mas, saya cuma heran, biasanya beli di sini selalu bagus, ini kenapa tiba-tiba begini? Hadi tidak punya jawaban yang bisa ia berikan. Ia mengganti jeruk itu dengan yang baru, tapi pertanyaan ibu itu tinggal berputar di kepalanya lama setelah pembeli itu pergi. Kenapa tiba-tiba begini? Pertanyaan yang sama yang sudah beberapa hari ia tanyakan pada dirinya sendiri tanpa menemukan jawaban. Rini mulai menyarankan agar Hadi membawa sampel buah ke Dinas Pertanian untuk diperiksa. Siapa tahu ada masalah dengan kualitas tanah kebun pemasok atau ada serangan hama yang belum terdeteksi. Hadi mengangguk tapi belum melakukannya. Di dalam kepalanya ia masih mencoba mencari penjelasan yang paling masuk akal, dan ia belum mau menyerah pada kemungkinan bahwa masalah ini berada di luar jangkauan pemeriksaan biasa. Sore itu Hadi duduk sendirian di belakang kios setelah Rini dan Bayu pulang lebih dulu. Ia menghitung kerugian selama beberapa hari terakhir di atas selembar kertas. Angkanya tidak besar kalau dilihat satu persatu, tapi kalau dijumlah dari hari pertama sampai hari ini, jumlahnya sudah cukup untuk membuat dahinya berkerut dalam. Malam itu, sekitar pukul 9, Hadi sedang duduk di ruang tengah ketika rasa sakit itu datang tiba-tiba. Dadanya seperti ditusuk dari dalam, bukan nyeri yang menyebar seperti kelelahan biasa, tapi seperti tekanan tajam yang datang dan pergi dalam hitungan detik. Ia menekan dadanya dengan telapak tangan dan mencoba menarik napas pelan. Rini yang duduk di sebelahnya langsung menoleh. "Kenapa, Mas?" "Dada. Tadi seperti ditusuk." Rini langsung menegakkan tubuhnya. "Sudah lama, baru-barusan sudah hilang. Kamu istirahat yang cukup tidak belakangan ini. Makan juga kamu sering skip siang." Hadi menggeleng pelan. "Bukan itu, ini beda. Cuma sekejap tapi sakit sekali." Rini tidak banyak bicara malam itu, tapi matanya terus mengikuti gerak-gerik Hadi sampai mereka masuk tidur. Rasa sakit itu tidak kembali malam itu, dan Hadi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kelelahan. Tapi 3 hari kemudian, ketika rasa yang sama datang lagi dan kali ini lebih lama, ia tidak bisa lagi menganggapnya sebagai hal biasa. Rini menemukan memar di punggung Hadi saat ia mengganti baju setelah mandi. Memar itu berwarna keunguan dan cukup lebar, seperti bekas tekanan keras. Padahal Hadi sendiri tidak ingat pernah terjatuh atau membentur apapun. "Ini dari mana?" tanya Rini sambil menyentuh tepi memar itu dengan ujung jarinya. Hadi menoleh sejauh yang ia bisa, mencoba melihat sendiri. "Tidak tahu. Aku tidak ingat kepentok apa-apa. Ini tidak mungkin muncul sendiri, Mas. Ini seperti bekas dipukul. Aku tidak dipukul siapa-siapa." Rini diam, tapi wajahnya menyimpan kekhawatiran yang tidak ia ucapkan. Memar itu tidak hilang dalam 1 atau 2 hari seperti memar biasa. Ia bertahan hampir seminggu, dan sebelum benar-benar memudar, sudah muncul memar baru di tempat yang berbeda, di sisi pinggang dan di bagian bahu kiri. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Yang paling membuat Rini panik adalah ketika suatu pagi Hadi tiba-tiba muntah darah tipis di kamar mandi. Jumlahnya tidak banyak, tapi warnanya jelas. Rini membawa Hadi ke puskesmas hari itu juga tanpa menunggu lebih lama. Dokter memeriksa dengan teliti, menanyakan riwayat makan, riwayat aktivitas, dan apakah ada benturan belakangan ini. Hadi menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur. Dokter meminta beberapa pemeriksaan tambahan dan hasilnya keluar beberapa hari kemudian. Tidak ada yang ditemukan.
Tidak ada luka dalam, tidak ada infeksi, tidak ada tanda penyakit yang cocok dengan gejala yang Hadi alami. Secara medis Bapak sehat, kata dokter waktu itu dengan nada yang hati-hati. Tapi kalau keluhannya terus, kita bisa rujuk ke rumah sakit kabupaten untuk pemeriksaan lebih lengkap. Rini yang duduk di samping Hadi menahan pertanyaan yang sudah ada di ujung lidahnya. Ia tidak mau mengatakannya di depan dokter. Tapi di perjalanan pulang, di dalam motor yang berjalan pelan melewati jalan desa, ia akhirnya bicara. Mas, ini sudah di luar akal sehat. Memar yang tidak jelas asalnya, muntah darah, nyeri dada yang datang tiba-tiba. Dokter tidak menemukan apa-apa. Aku tidak tahu ini harus dijelaskan bagaimana. Hadi menyetir tanpa menjawab beberapa saat. Kamu mau bilang apa? Aku tidak tahu mau bilang apa. Aku cuma tahu ini tidak normal. Hadi tidak merespons lebih jauh dan Rini tidak memaksa. Tapi malam-malam setelah itu, Rini sering terjaga di tengah malam hanya untuk memeriksa apakah napas suaminya masih teratur. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan lingkaran hitam di bawah matanya mulai terlihat jelas oleh tetangga yang bertemu dengannya di pagi hari. Di sisi lain rumah itu ada kamar kecil tempat Dito tidur. Anak mereka yang berumur 7 tahun itu mulai menangis hampir setiap malam sejak beberapa hari terakhir. Awalnya Rini mengira Dito hanya bermimpi buruk. Tapi malam keempat, Dito menangis sambil menunjuk ke arah pintu kamarnya yang setengah terbuka menghadap lorong menuju dapur. Rini masuk ke kamar Dito dan mencoba menenangkannya. Ada apa nak? Mimpi lagi? Dito menggeleng keras sambil menarik selimutnya sampai ke dagu. Bukan mimpi Bu, dia berdiri di sana lagi. Siapa? Perempuan tua itu, rambutnya panjang, bajunya kotor, mukanya putih sekali. Dito berbicara dengan suara yang pelan tapi sangat serius, bukan seperti anak yang membesar-besarkan cerita. Dia cuma berdiri, tidak ngomong apa-apa, tapi dia lihat ke sini terus. Rini memeluk Dito dan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa, bahwa itu hanya bayangan karena kurang tidur. Tapi setelah Dito akhirnya tertidur kembali, Rini berdiri di depan pintu kamar anaknya dan menatap lorong gelap yang menuju dapur. Ia berdiri di sana cukup lama. Tidak ada yang terlihat, tapi entah kenapa ia tidak bisa langsung membalikkan badannya dan pergi. Kabar tentang Dito yang melihat sosok itu rupanya tidak hanya tinggal di dalam rumah. Beberapa warga yang bertugas ronda malam juga menceritakan hal yang serupa di warung kopi keesokan harinya. Mereka mengaku melihat bayangan yang bergerak di atas atap kios Hadi, bergerak dari satu ujung ke ujung lain, lalu hilang. Tidak ada yang berani mendekati untuk memeriksa lebih dekat. Nama Nyai Srenggi mulai disebut-sebut, sosok yang dalam kepercayaan warga Karangrejo sudah lama dikaitkan dengan kuburan tua di desa seberang dan sering muncul ketika ada kiriman santet yang sedang berjalan. Nama itu menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, dan setiap kali disebut, suaranya selalu diturunkan. Seperti ada kekhawatiran bahwa menyebutnya terlalu keras bisa mengundang sesuatu yang tidak diinginkan datang lebih dekat. Hadi mendengar nama itu dari Bayu yang menceritakannya dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Bayu adalah orang yang tidak bisa menyimpan sesuatu terlalu lama, terutama sesuatu yang sudah berhari-hari ia rasakan sendiri. Ia melihat kiosnya merugi. Ia melihat kakaknya sakit tanpa sebab yang jelas, dan ia melihat nama Nyai Srenggi disebut-sebut oleh orang yang ronda malam. Semua itu cukup bagi Bayu untuk menyusun sebuah kesimpulan di dalam kepalanya. Kesimpulan yang tidak butuh banyak bukti untuk ia percayai. Pagi itu pasar desa sudah ramai seperti biasa ketika Bayu tiba dengan motornya. Ia memarkir motor di luar,
masuk ke dalam dan langsung melihat Suroto sedang menata buah di kiosnya. Sesuatu yang sudah lama Bayu tahan mendadak lepas begitu saja. Ia berjalan ke arah kios Suroto dengan langkah cepat dan berdiri tepat di depannya dengan suara yang sudah naik sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. "Kamu yang kirim itu ke kios kami, To. Ngaku saja. Semua orang juga sudah tahu." Suroto mengangkat kepala dan menatap Bayu dengan wajah yang tidak berubah. "Kamu ngomong apa?" "Mas Hadi sakit. Buah di kios busuk semua. Kamu pikir orang-orang tidak bisa 2 ditambah 2? "Aku tidak ngerti kamu ngomong apa, Yu. Pergi sana, jangan buat gaduh di sini." Bayu tidak pergi. Suaranya justru makin keras dan beberapa pedagang dan pembeli yang ada di sekitar sana mulai berhenti dan menoleh. Iri sama usaha orang sampai segitunya. "Mas Hadi tidak pernah salah apa-apa sama kamu. Kalau memang mau saingan yang benar, jangan pakai cara seperti itu." Suroto menaruh buah yang ada di tangannya dan berdiri tegak. "Hati-hati kamu nuduh orang sembarangan. Kamu punya bukti apa? Buktinya Mas Hadi sakit tanpa sebab. Buktinya ada yang lihat Nyai Srenggi di atap kios kami. Kamu pikir itu datang sendiri?" Suroto melangkah keluar dari kiosnya, dan jarak antara keduanya tinggal beberapa langkah. Beberapa pedagang di kios sebelah sudah berdiri, tidak ikut campur, tapi siap kalau keadaan memburuk. Persis di saat itulah Pak RT yang kebetulan sedang lewat masuk ke dalam dan langsung menengahi keduanya sebelum ada yang sempat mengambil langkah lebih jauh. Sudah, kalian berdua masuk kios masing-masing dulu." Pak RT berdiri di antara Bayu dan Suroto dengan tangan terentang kedua arah. "Ini pasar, bukan tempat selesaikan urusan pribadi." Bayu mundur, tapi wajahnya masih menyimpan amarah yang belum selesai. Suroto kembali ke kiosnya tanpa berkata apa-apa, dan kerumunan yang tadi terbentuk perlahan bubar kembali ke aktivitas masing-masing. Tapi kata-kata yang sudah keluar dari mulut Bayu tidak bisa ditarik kembali. Dan semua orang yang mendengarnya membawa pulang cerita itu ke rumah masing-masing. Sejak kejadian di pasar itu, warga desa mulai terbagi menjadi 2 kelompok pendapat yang tidak bisa menemukan titik temu. Kelompok pertama adalah mereka yang percaya bahwa apa yang menimpa Hadi adalah kiriman santet dan bahwa Suroto adalah orang yang paling masuk akal untuk dicurigai. Mereka mendasarkan keyakinan itu pada beberapa hal yang mereka anggap saling mendukung, yaitu kondisi usaha Suroto yang sedang jatuh, perubahan sikapnya yang makin pendiam belakangan ini, dan tentu saja cerita tentang Nyai Srenggi yang muncul di sekitar rumah dan kios Hadi. Kelompok kedua tidak mau terlalu cepat menyimpulkan. Mereka mengatakan bahwa semua bisa saja kebetulan, bahwa usaha memang bisa turun kapan saja tanpa sebab yang jelas, dan bahwa orang yang melihat bayangan di atap mungkin saja sedang mengantuk atau terbawa suasana. Mereka tidak membela Suroto secara langsung, tapi mereka juga tidak mau ikut menuduh tanpa bukti nyata. Di antara semua kegaduhan itu, ada satu dampak yang langsung terasa di keseharian warga, yaitu anak-anak. Beberapa ibu di sekitar rumah Hadi mulai melarang anak-anak mereka bermain di dekat sana. Bukan karena mereka yakin anak-anak mereka akan celaka, tapi karena mereka tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu. Seorang ibu bertetangga mengatakan kepada anaknya bahwa di rumah Pak Hadi sedang ada masalah dan sebaiknya main di tempat lain dulu. Anak itu menurut tanpa banyak tanya, tapi keesokan harinya ia menceritakan kepada teman-temannya bahwa rumah Pak Hadi sedang ada sesuatu yang tidak boleh didekati, dan cerita anak-anak itu menyebar dengan cara yang lebih cepat dari cerita orang dewasa. Sementara itu, di rumah Suroto, Lastri sudah mendengar semuanya. Ia mendengar tentang kejadian di pasar antara Bayu dan suaminya.
Ia mendengar bisik-bisik tetangga yang semakin hari semakin keras. Dan malam itu, setelah makan malam selesai dan suasana rumah sepi, ia duduk berhadapan dengan Suroto di meja dapur. "Mas, aku mau tanya sesuatu, tolong dijawab jujur." Suroto mengangkat matanya dari gelas tehnya. "Apa? Kamu pergi kemana waktu itu yang kamu bilang ke pasar induk? Aku tidak pernah percaya kamu ke pasar induk malam-malam begitu." Suroto tidak langsung menjawab. Ia meneguk tehnya pelan. "Urusan bisnis." "Bisnis apa yang malam-malam dan tidak bisa diceritakan ke istri sendiri?" "Lastri, sudahlah, jangan ikut-ikut omongan tetangga." Lastri menatap suaminya lama. Suaranya tidak naik, tapi ada sesuatu di nadanya yang berbeda dari biasanya. "Aku tidak tanya soal tetangga. Aku tanya soal kamu. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu tidak bisa bilang ke aku, kamu pergi kemana?" Suroto tidak menjawab. Ia meletakkan gelasnya, berdiri dan pergi ke teras. Lastri tidak mengikutinya. Ia duduk sendiri di dapur, menatap meja yang sudah bersih, dan mencoba memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi di dalam rumah tangganya sendiri. Di luar, Suroto berdiri di teras dengan tangan bersedekap. Malam desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Sementara itu, di rumah Hadi yang terletak beberapa gang dari rumah Suroto, malam juga tidak berjalan tenang. Rini duduk di sisi tempat tidur sambil menatap suaminya yang tertidur dengan napas yang tidak teratur. Setiap kali napas Hadi berubah ritmenya, Rini menegakkan tubuhnya sedikit, menunggu baru kembali duduk kalau napas itu kembali stabil. Sudah beberapa malam ia melakukan ini tanpa Hadi tahu. Ia tidak mau suaminya merasa lebih terbebani dari yang sudah ada. Keesokan paginya ada tamu yang datang ke rumah Hadi tanpa memberi kabar sebelumnya. Pak Wiryo, sesepuh desa yang usianya sudah lebih dari 70 tahun, berdiri di depan pintu dengan memakai baju batik lengan panjang dan membawa tongkat kayu pendek yang selalu menemaninya kemana saja. Rini yang membuka pintu langsung mempersilakan masuk dengan hormat. Di desa Karangrejo, kedatangan Pak Wiryo ke rumah seseorang bukan hal yang bisa dianggap biasa. Ia tidak sering bertandang tanpa alasan. Pak Wiryo masuk, duduk di kursi ruang tamu dan menolak tawaran minum dengan sopan. Hadi yang mendengar suara dari kamar keluar dan langsung memberi salam dengan dua tangan. Pak Wiryo membalas dengan anggukan dan langsung bicara dengan nada yang tenang, tapi langsung ke inti. "Aku dengar keadaanmu belakangan ini, Di. Sudah lama aku dengar, tapi aku mau pastikan sendiri dulu sebelum datang ke sini." Hadi duduk di kursi di seberang Pak Wiryo. "Bapak sudah dengar dari siapa?" "Dari beberapa orang. Ceritanya tidak jauh beda. Buah cepat busuk, tubuhmu bermasalah tanpa sebab, dan anak kecilmu melihat sesuatu di malam hari." Pak Wiryo berhenti sebentar. "Aku mau dengar langsung dari kamu, cerita dari awal." Hadi dan Rini bergantian menceritakan semuanya. Tentang buah yang membusuk lebih cepat dari seharusnya, tentang memar yang muncul di punggung Hadi tanpa sebab, tentang muntah darah yang tidak ditemukan penyebabnya oleh dokter, dan tentang Dito yang setiap malam menangis karena melihat sosok di dekat pintu dapur. Pak Wiryo mendengarkan semua itu tanpa memotong, tanpa menunjukkan reaksi berlebihan, hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah Hadi dan Rini selesai bicara, Pak Wiryo bangkit dari kursinya. "Boleh aku lihat halaman belakangmu?" Hadi mempersilakan dan ketiganya berjalan ke halaman belakang. Pak Wiryo berjalan pelan, tongkatnya menyentuh tanah dengan bunyi yang teratur. Ia berjalan mengelilingi halaman itu dengan tenang, berhenti di beberapa titik, dan di satu titik dekat pohon jambu yang tumbuh di sudut halaman, ia berhenti lebih lama dari tempat-tempat sebelumnya.
Ia tidak melakukan apa-apa yang mencolok, hanya berdiri di sana dengan mata yang melihat ke bawah, ke tanah di sekitar pohon itu. "Di sini ada sesuatu," katanya akhirnya, suaranya tetap pelan. Rini memegang lengan Hadi tanpa sadar. "Bapak yakin?" "Aku tidak bisa bilang pasti sebelum digali, tapi hawa di sini berbeda dari tempat lain di halaman ini." Pak Wiryo mengangkat kepalanya dan menatap Hadi. "Aku minta izin untuk menggali di sini malam ini. Dan aku minta beberapa warga ikut menyaksikan. Bukan karena aku tidak percaya kalian, tapi supaya apapun yang ditemukan atau tidak ditemukan, tidak ada yang bisa memutarbalikkan ceritanya setelahnya." Hadi mengangguk tanpa ragu. "Iya Pak, silakan." Malam itu, kabar bahwa Pak Wiryo akan menggali di halaman belakang rumah Hadi menyebar dengan cepat. Bukan karena ada yang sengaja mengumumkan, tapi karena di desa sekecil Karangrejo, berita seperti itu bergerak sendiri dari satu telinga ke telinga lain. Beberapa warga datang dengan membawa lampu dan lentera. Ada yang datang karena memang dekat dengan keluarga Hadi. Ada yang datang karena penasaran. Dan ada yang datang karena merasa bahwa malam itu akan menentukan sesuatu yang sudah terlalu lama menggantung di udara desa mereka. Pak Wiryo tiba kembali setelah Isya dengan membawa cangkul kecil. Ia tidak membawa banyak perlengkapan, tidak ada yang mencolok atau berlebihan. Ia minta satu lentera diletakkan dekat pohon jambu dan ia mulai menggali dengan gerakan yang pelan tapi teratur. Warga yang hadir berdiri membentuk setengah lingkaran di belakangnya. Tidak terlalu dekat tapi cukup untuk melihat. Tanah di sekitar pohon jambu itu gembur di bagian atas, tapi semakin dalam semakin padat. Beberapa menit pertama tidak ada yang berbeda dari tanah biasa. Tapi ketika galian sudah mencapai kedalaman sekitar 1 jengkal lebih, bau itu mulai tercium. Bau anyir yang tidak seperti bau tanah biasa, bukan bau busuk bangkai, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat beberapa warga yang berdiri paling dekat mundur selangkah tanpa aba-aba. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang hanya diam dan memperhatikan. Pak Wiryo tidak berhenti. Ia terus menggali dengan gerakan yang sama, pelan dan hati-hati, seolah ia tahu bahwa yang dicari ada di bawah sana dan hanya perlu sedikit kesabaran lagi. Kemudian cangkulnya mengenai sesuatu yang terasa berbeda dari tanah. Bunyi yang dihasilkan bukan bunyi batu atau akar, tapi bunyi sesuatu yang lebih lunak, terbungkus sesuatu. Pak Wiryo berhenti, berlutut di depan galian itu, dan menggunakan tangannya untuk menyingkirkan tanah di sekitar benda itu dengan hati-hati. Yang terlihat adalah sudut kain hitam gelap yang sudah menyerap tanah di sekelilingnya. Kain itu terikat di bagian atasnya dengan tali yang juga sudah kehitaman. Pak Wiryo berbalik menghadap warga sebentar, lalu berlutut kembali di depan galian itu. Ia tidak langsung mengangkat bungkusan kain hitam itu dengan tangan kosong. Ia mengeluarkan selembar kain putih kecil dari saku bajunya, membungkusnya di sekitar jari-jarinya, lalu baru menyentuh bungkusan itu dengan hati-hati. Gerakannya pelan, seperti orang yang tahu persis apa yang sedang ia tangani dan tidak mau terburu-buru. Warga yang berdiri di belakangnya tidak ada yang bersuara. Lentera yang tadi bergoyang kini diam, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah bunyi tanah yang bergeser saat Pak Wiryo mengangkat bungkusan itu keluar dari dalam galian. Ia meletakkannya di atas tanah rata di bawah cahaya lentera. Bungkusan itu kecil, lebih kecil dari yang sebagian warga bayangkan. Tapi bau yang keluar darinya langsung menyebar ke udara sekitar begitu ia diangkat ke permukaan. Bau anyir yang tajam, bukan seperti bau tanah basah biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang berbeda dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa warga yang berdiri paling dekat langsung menutup hidung dengan lengan baju mereka. 2 orang di barisan belakang mundur selangkah tanpa aba-aba.
Pak Wiryo membuka ikatan tali di bagian atas bungkusan itu dengan pelan. Kain hitamnya sudah menyerap kelembapan tanah dan terasa berat di tangannya. Ketika lipatan kain itu dibuka sedikit, bagian dalam bungkusan itu terlihat oleh semua orang yang cukup dekat untuk melihat. Paku berkarat dengan ujung yang sudah kehitaman, tanah yang warnanya jauh lebih gelap dari tanah di sekitar galian tadi, dan di antara keduanya ada selembar kain kecil berwarna abu-abu lusuh yang terjepit di tengahnya. Tidak ada yang perlu menjelaskan apa yang dilihat warga malam itu. Semua orang yang mendengar bisik-bisik tentang santet paku bumi dalam beberapa minggu terakhir langsung mengenali apa yang ada di dalam bungkusan itu. Seorang warga yang berdiri di sebelah kiri langsung bergumam pelan, "Ya Allah." Yang lain menutup mulutnya dengan telapak tangan. Satu orang yang tadinya termasuk kelompok yang tidak percaya dengan semua isu santet itu berdiri sangat diam, tidak bergerak, menatap bungkusan itu tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Hadi yang berdiri di antara kerumunan menatap bungkusan itu dengan wajah yang tidak berubah. Ia tidak menangis, tidak marah secara terbuka, tapi tangannya yang menggantung di sisi tubuhnya menggenggam erat tanpa ia sadari. Rini yang berdiri di sebelahnya memegang lengannya dengan kedua tangan. Pak Wiryo berdiri, mengambil satu langkah mundur dari bungkusan itu, lalu berkata kepada warga yang ada di sekitarnya dengan suara yang tetap tenang, "Tolong siapkan kayu kering, ini harus dibakar sekarang, tidak boleh ditunda." Dua orang langsung bergerak mencari kayu. Dalam beberapa menit, tumpukan kecil kayu kering sudah siap di atas tanah halaman belakang itu. Pak Wiryo meletakkan bungkusan kain hitam itu di atas kayu, mengambil korek dari sakunya dan menyulut api di sudut tumpukan kayu itu. Api menyala perlahan lalu membesar dan bau yang tadi sudah menyengat menjadi lebih kuat sesaat sebelum akhirnya berubah menjadi bau asap yang biasa. Pak Wiryo mundur selangkah dan mulai membacakan doa dengan suara pelan. Bibirnya bergerak tanpa henti, matanya setengah terpejam. Warga berdiri membentuk lingkaran longgar di sekitar api itu. Tidak ada yang berbicara. Beberapa orang membaca doa sendiri-sendiri dengan mulut yang bergerak pelan. Api membakar bungkusan itu dengan cepat. Kain hitamnya mengerut dan menghitam lebih dulu sebelum akhirnya menyatu dengan nyala api. Pak Wiryo mengambil kantong garam yang sudah ia siapkan dari dalam tasnya dan mulai menaburkan garam mengelilingi rumah Hadi dari halaman belakang, menyusuri sisi kiri, ke depan, lalu sisi kanan, kembali ke belakang. Langkahnya tidak tergesa-gesa, dan ia terus membacakan doa selama proses itu berlangsung. Tepat ketika Pak Wiryo kembali ke halaman belakang dan api di atas kayu itu hampir padam, sesuatu terjadi yang membuat semua orang yang hadir terdiam seketika. Hadi, yang tadi berdiri di samping Rini dan terlihat masih bisa menahan dirinya, tiba-tiba mengeluarkan suara tersedak. Rini menoleh ke arahnya dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Hadi muntah darah kental yang warnanya jauh lebih gelap dari darah tipis yang pernah keluar sebelumnya. Lalu tubuhnya langsung jatuh ke tanah sebelum ada yang sempat menahannya. "Mas Hadi!" Rini menjerit dan langsung berlutut di samping suaminya. Beberapa warga bergerak panik. Ada yang berteriak minta tolong, ada yang berlari mencari air, ada yang hanya berdiri tidak tahu harus berbuat apa. Suasana yang tadinya sunyi dan teratur berubah menjadi gaduh dalam hitungan detik. Pak Wiryo tidak ikut panik. Ia berjalan cepat ke arah Hadi yang sudah dibaringkan oleh beberapa warga di atas tanah, berlutut di sisinya, dan langsung meletakkan satu tangan di dahi Hadi dan satu tangan di dadanya. Ia membacakan doa dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, cukup terdengar oleh orang-orang yang berdiri di sekitarnya. "Minggir sedikit, beri ruang.
katanya kepada warga yang berkerumun terlalu dekat. Mereka mundur dan lingkaran di sekitar Hadi menjadi lebih longgar. Rini berlutut di sisi lain suaminya, tangannya memegang tangan Hadi dengan erat, matanya penuh air yang belum sempat jatuh. "Pak Wiryo, dia kenapa? Dia baik-baik saja tidak?" tanya Rini dengan suara yang tidak stabil. Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ia terus membacakan doa, tangannya tidak bergerak dari dahi dan dada Hadi. Warga yang mengelilingi mereka tidak ada yang bersuara. Beberapa orang membaca doa masing-masing dengan bibir yang bergerak pelan. Api yang tadi menyala di atas tumpukan kayu sudah hampir padam, tinggal bara kecil yang berpendar oranye di tengah abu. Waktu terasa berjalan sangat lambat malam itu. Setiap detik terasa panjang bagi Rini yang terus menatap wajah suaminya yang pucat dan tidak bergerak. Kemudian, perlahan, napas Hadi yang tadinya tidak teratur mulai berubah. Dadanya naik turun dengan ritme yang lebih teratur. Warna di wajahnya yang tadi pucat seperti kertas mulai kembali sedikit demi sedikit. Pak Wiryo mengangkat tangannya dari dahi Hadi dan duduk lebih tegak. "Dia masih di sini," kata Pak Wiryo pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Lalu ia menoleh ke Rini. "Bantu dia duduk pelan-pelan kalau sudah kuat." Rini mengangguk sambil mengusap air matanya yang akhirnya jatuh juga. Beberapa warga yang berdiri di sekitar mereka mengembuskan napas panjang hampir bersamaan seperti orang yang baru saja selesai menahan napas tanpa sadar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perubahan yang tidak terjadi sekaligus tapi cukup terasa. Buah-buah di kios Hadi mulai bertahan lebih lama dari sebelumnya. Apel yang datang tidak lagi lembek sebelum waktunya, pisang tidak lagi menghitam dalam sehari 2 hari. Hadi masih bergerak dengan hati-hati, tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi rasa sakit di dadanya yang selama ini datang tanpa aba-aba sudah tidak muncul lagi. Memar di punggungnya perlahan memudar. Rini mulai bisa tidur lebih tenang, meski ia masih terbangun sesekali di tengah malam karena kebiasaan yang sudah terbentuk selama berminggu-minggu terakhir. Dito tidak lagi menangis di malam hari. Anak itu tidur lebih nyenyak sejak malam bungkusan itu dibakar. Dan ketika Rini menanyakan apakah ia masih melihat sosok perempuan tua itu, Dito menggeleng sambil memeluk ibunya. Rini tidak bertanya lebih jauh. 3 hari setelah malam penggalian itu, dini hari ketika langit masih gelap dan pasar desa belum sepenuhnya buka, seorang warga yang biasa melintas untuk mengambil dagangan di pasar melihat sesuatu yang tidak biasa di kios Suroto. Pintu kios itu terbuka sedikit, padahal seharusnya masih terkunci di jam itu. Warga itu berhenti memanggil nama Suroto dari luar, tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu sedikit lebih lebar dan melihat Suroto terduduk di kursinya di balik meja kios dalam posisi yang tidak wajar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Suroto tidak sedang tidur. Kabar itu menyebar ke seluruh desa sebelum matahari sempat naik. Warga berdatangan ke pasar dan tidak lama kemudian ketua RT dan beberapa orang sudah berdiri di depan kios Suroto menunggu polisi tiba. Tubuh Suroto ditemukan dalam keadaan kaku, wajahnya menghitam dan dari bagian dadanya keluar darah tipis yang sudah mengering di kain bajunya. Tidak ada tanda perkelahian di sekitar kios itu, tidak ada barang yang berantakan, tidak ada tanda bahwa ada orang lain yang masuk. Polisi datang, memeriksa, mencatat, dan bertanya kepada beberapa warga yang hadir. Tapi setelah pemeriksaan selesai, tidak ada penyebab pasti yang bisa mereka tetapkan selain dugaan serangan mendadak tanpa riwayat penyakit yang diketahui. Bayu yang mendengar kabar itu dari salah seorang tetangga langsung pergi ke rumah Hadi dan menyampaikannya. Hadi menerima kabar itu dengan diam. Ia duduk di kursi ruang tengah dan tidak langsung berkata apa-apa.
Rini yang berada di sampingnya juga terdiam. "Mas Hadi tidak kaget?" tanya Bayu akhirnya, dengan nada yang tidak sepenuhnya bisa ia sembunyikan kegelisahannya. "Kaget," jawab Hadi pelan, tapi tidak tahu harus ngomong apa. Banyak yang bilang ini berbalik ke dia sendiri, kiriman yang dia kirim ke sini balik lagi. Hadi tidak merespons pendapat itu. Ia menatap lantai beberapa saat, lalu berkata, "Suroto itu tetangga kios aku bertahun-tahun, Yu. Apapun yang dia perbuat, aku tidak bisa senang dengan kabar ini." Bayu tidak membalas. Ada sesuatu di kata-kata kakaknya yang membuatnya tidak bisa melanjutkan bicara. Dan ia akhirnya hanya duduk diam di kursi sebelah. Di rumah Suroto, Lastri menerima kabar kematian suaminya dengan cara yang membuat beberapa tetangga yang datang untuk membantu tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak langsung menangis, ia hanya duduk di lantai dapur dengan punggung bersandar ke dinding. Matanya menatap ke depan tanpa fokus. Baru setelah beberapa menit, suara tangisnya keluar. Pelan dan terputus-putus, seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah ia takutkan sejak lama. 2 hari setelah kematian Suroto, kabar lain datang dari desa seberang. Ki Waskito ditemukan meninggal di dalam gubuknya oleh seorang warga yang kebetulan melintas dan melihat pintu gubuk terbuka tidak seperti biasanya. Kondisinya tidak wajar dan tidak ada penjelasan yang bisa diberikan oleh siapapun yang memeriksa, termasuk petugas kesehatan yang dipanggil ke sana. Berita itu sampai ke Karangrejo sebelum sore, dan kali ini tidak ada warga yang berkomentar panjang lebar. Orang-orang hanya saling menatap ketika kabar itu disampaikan, dan sebagian besar memilih tidak mengatakan apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Kuburan lama di desa seberang, tempat yang selama ini sudah agak dihindari warga, menjadi semakin jarang dilewati sejak 2 kematian itu terjadi dalam jarak waktu yang begitu berdekatan. Orang yang biasa menggunakan jalan pintas lewat sana untuk ke ladang mulai mengambil jalan memutar yang lebih jauh. Tidak ada yang secara resmi melarang, tapi semua orang seperti sudah sepakat tanpa perlu mendiskusikannya. Lastri menghadapi semua itu dalam kondisi yang tidak baik. Tubuhnya mulai lemah sejak hari pertama ia kehilangan suaminya. Dan dalam beberapa hari ia sudah tidak bisa turun dari tempat tidur karena demam yang tidak kunjung reda. Tetangga-tetangga perempuan bergantian datang untuk membantu mengurus keperluan sehari-harinya, tapi suasana di rumah itu tetap terasa berat. Ada yang datang dengan tulus, ada yang datang lebih karena ingin tahu keadaan di dalam rumah itu, dan Lastri tidak punya tenaga untuk membedakan keduanya. Lastri masih berbaring di kamarnya ketika suara motor terdengar berhenti di depan rumahnya beberapa minggu setelah kematian Suroto. Demamnya sudah turun, tapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia masih lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, makan sedikit, bicara lebih sedikit lagi. Tetangga yang datang membantu sudah berkurang dari hari-hari pertama, dan rumah itu kini lebih sering sepi dari ramai. Lastri mendengar suara pintu depan diketuk, lalu suara tetangga yang membukakan pintu, lalu suara seorang laki-laki yang ia tidak langsung kenali dari dalam kamar. Tapi ketika suara itu bicara lebih panjang, sesuatu di dalam dirinya mengenalinya. Itu suara Darmo, mantan suaminya yang sudah bertahun-tahun merantau dan tidak banyak memberi kabar. Darmo datang bukan sendirian. Ia datang bersama ketua RT dan 2 orang tokoh warga yang dihormati di Karangrejo. Tapi tujuan kedatangan mereka bukan ke rumah Lastri. Setelah singgah sebentar untuk memastikan kondisi Lastri, rombongan itu berjalan ke rumah Hadi yang letaknya beberapa gang dari sana. Kabar bahwa ada pertemuan yang akan berlangsung di rumah Hadi menyebar cepat, dan beberapa warga yang mendengar memilih untuk ikut hadir sebagai saksi.
Ruang tamu rumah Hadi malam itu penuh dengan orang yang duduk rapat. Hadi duduk di kursi utama dengan Rini di sebelahnya. Di hadapan mereka, Darmo duduk dengan punggung tegak dan tangan bertumpu di lutut. Ketua RT duduk di sisi kanan Darmo dan dua tokoh warga di sisi kirinya. Tidak ada yang membuka percakapan selama beberapa saat pertama. Semua orang seperti sedang menunggu saat yang tepat, dan saat itu akhirnya datang ketika Darmo menarik napas panjang dan mulai bicara. "Mas Hadi, saya datang ke sini bukan mewakili siapa-siapa. Saya datang karena saya merasa punya tanggung jawab yang belum saya tunaikan." Suaranya berat, tidak gemetar, tapi ada sesuatu di baliknya yang terdengar seperti beban yang sudah lama ditahan. "Saya tahu apa yang dilakukan Suroto kepada sampeyan. Saya tahu sebelum semuanya terjadi." Ruangan itu semakin sunyi kalau mungkin. Hadi menatap Darmo tanpa menyela. Beberapa hari sebelum dia pergi ke dukun itu, dia cerita ke saya lewat telepon. Dia tidak bilang terang-terangan mau ke kios Kito, tapi dari yang dia ceritakan, saya sudah bisa menebak ke arah mana pikirannya. Saya tidak mencegah. Saya pikir itu hanya omong kosong orang yang sedang frustrasi, tidak akan benar-benar dilakukan. Saya salah. Dan kesalahan itu ikut menanggung akibat yang sampeyan rasakan. Hadi tidak langsung menjawab. Ia menatap tangan Darmo yang menggenggam lututnya, lalu mengalihkan pandangan ke lantai sebentar. Rini yang duduk di sebelahnya menggenggam tangan suaminya dengan kedua tangannya, erat tapi tidak bersuara. "Kenapa tidak dicegah waktu itu?" tanya Hadi akhirnya. Suaranya pelan dan tidak mengandung amarah yang meledak, tapi pertanyaan itu tetap berat untuk didengar. Darmo tidak menghindari pertanyaan itu. Karena saya meremehkan, saya kira orang yang frustrasi itu paling bisanya cuman ngomong. Saya tidak menyangka dia benar-benar jalan, dan waktu kabar mulai sampai ke saya tentang kondisi sampeyan, saya sudah terlalu jauh dari sini untuk berbuat apa-apa dengan cepat. Ia berhenti sebentar. "Itu alasan saya, tapi bukan pembenaran. Saya tahu itu." Ketua RT yang duduk di sebelah Darmo menambahkan dengan suara yang lebih rendah. "Mas Hadi, kami yang hadir malam ini hanya ingin memastikan bahwa urusan ini diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang ingin permusuhan ini berlanjut sampai kemana-mana. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diputar balik, tapi setidaknya bisa ditutup dengan cara yang benar." Warga yang hadir sebagai saksi duduk diam. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang menambahkan apapun. Mereka hadir untuk menyaksikan, dan malam itu mereka benar-benar hanya menyaksikan tanpa mencampuri. Hadi duduk diam cukup lama setelah kata-kata ketua RT selesai. Rini tidak melepas tangannya. Di dalam kepala Hadi berputar banyak hal sekaligus. Ingatan tentang buah-buah yang busuk, tentang memar di punggungnya yang muncul tanpa sebab, tentang Dito yang menangis setiap malam, tentang malam ketika ia pingsan di halaman belakang rumahnya sendiri dengan darah di bibirnya. Semua itu nyata dan masih terasa. Tapi Hadi juga mengingat sesuatu yang lain, bahwa ia pernah mengenal Suroto sebagai tetangga yang biasa, sebagai orang yang pernah duduk satu bangku saat ronda, sebagai orang yang istrinya berteman baik dengan Rini di arisan. Orang itu sudah pergi dan tidak ada gunanya menyimpan amarah terhadap orang yang sudah tidak ada. "Saya terima permintaan maafnya," kata Hadi akhirnya. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Bukan karena saya lupa apa yang terjadi, tapi karena saya tidak mau hidup di desa ini dengan menanggung permusuhan yang tidak ada ujungnya. Anak saya masih kecil, istri saya sudah cukup lelah, saya tidak mau tambah beban lagi. Darmo mengangguk pelan, matanya tidak kering sepenuhnya, tapi ia tidak membiarkan itu terlihat terlalu jelas. "Terima kasih, Mas. Saya tidak akan melupakan ini." Pertemuan itu selesai tanpa suara keras, tanpa meja yang dipukul,
tanpa kalimat yang menyakiti siapapun lebih dari yang sudah ada. Orang-orang yang hadir pulang satu persatu, dan rumah Hadi kembali sepi seperti malam-malam biasa. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan yang pelan tapi terasa di seluruh Karangrejo. Usaha Hadi pulih sepenuhnya, kiosnya kembali ramai, dan truk kecilnya kembali berangkat penuh setiap pagi. Ronda malam yang sempat kendur kembali diperketat, jadwalnya dibagi lebih rapi, dan warga yang tadinya sering absen mulai hadir lagi. Pengajian rutin yang sempat sepi peserta kembali ramai, dan bukan hanya karena ada yang mengajak, tapi karena warga sendiri merasa butuh berkumpul lebih sering dari sebelumnya. Nama Santet Paku Bumi dan Nyai Srenggi tidak hilang dari ingatan warga Karangrejo. Nama-nama itu masih disebut sesekali, tapi bukan dengan nada yang ingin menakut-nakuti. Lebih sering nama-nama itu muncul ketika ada dua orang yang mulai terlihat tidak akur, ketika persaingan dagang di pasar mulai memanas, atau ketika ada yang terlalu keras berbicara soal orang lain di warung kopi. Salah seorang yang lebih tua akan menyebut kejadian itu pelan-pelan, dan biasanya percakapan langsung berubah arah. Bukan karena takut, tapi karena semua orang yang cukup dewasa di desa itu sudah tahu bahwa cerita itu bukan sekadar cerita. Hadi sendiri tidak pernah banyak bicara soal semua yang sudah ia lalui. Ia membuka kiosnya setiap pagi, melayani pembeli, mencatat setiap kiriman, dan pulang sore. Tapi ada satu hal kecil yang berubah dari caranya menjalani hari. Setiap kali ia melewati bekas kios Suroto yang kini sudah tutup dan terkunci, ia selalu memperlambat langkahnya sebentar, hanya sebentar, sebelum terus berjalan. Tidak ada yang pernah menanyakan kenapa, dan Hadi tidak pernah menjelaskannya kepada siapapun, termasuk kepada Rini yang berjalan di sampingnya. Ada hal-hal yang cukup disimpan sendiri, bukan karena ingin dilupakan, tapi karena terlalu berat untuk terus-terusan diucapkan.